tangannya. Oke, baiklah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hanya bisa merekam lewat video saja, nanti akan di-upload di YouTube kita. Belum bisa live streaming ya di Facebook, nggak apa-apa ya. Baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali Tuhan mempercayakan lagi bagi kami semuanya waktu yang tepat untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu, Engkau menopang kami semua di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diperlengkapi lagi Tuhan dengan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar, dan kami berterima kasih karena kami dilatih untuk belajar lebih teliti lagi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya itu melengkapi pengertian kami tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kami yang terindah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam buat kita semua, salam kudus. Ya, baiklah, kita kembali lagi ke kitab Roma pasal 11 dan sekarang kita akan sampai pada bagian-bagian yang sangat krusial ya, bagian-bagian yang sangat penting sekali untuk kita pahami sebagai orang Kristen ya, sebagai pengikut Kristus saat ini yang sungguh-sungguh ingin berkenan pelayanannya kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan ya, dan juga pengertian-pengertian yang tepat untuk bisa melihat sebenarnya yang Tuhan kerjakan saat ini, atau bagaimana Tuhan bekerja saat ini di dalam kehendaknya. Itu sangat-sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan hanya menjadi pengikut Kristus yang di level ikut-ikutan. Ya, pengikut dengan ikut-ikutan lain itu ya. Ya, pengikut Kristus ya, bukan hanya pengikut kita lagi sekarang, sebenarnya kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus, melekat kepada dirinya, melekat kuat dan melekat secara permanen di dalam diri dan kehidupan Kristus, yaitu kehidupan kebangkitannya yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah betapa pentingnya kita memahami dengan baik sebenarnya Tuhan Yesus saat ini sedang melakukan apa kepada kita di tengah-tengah dunia ini, dan apa yang tidak dilakukannya. Itu penting ya. Nah, karena itu mari kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Berbahagialah setiap orang kudusnya Tuhan yang terus mengikuti penjelasan ya dari kebenaran firman Tuhan sejak kita mulai membahas Roma pasal 9, 10 dan sekarang sudah sampai pasal 11, dan ini adalah episode yang ke-67. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa. Sudah 67 kali kita membahas sampai hari ini ya, bagian dari Roma pasal 9, 10, 11 ini. Karena apa? Karena disinilah letak kekeliruan daripada banyak orang saat ini. Di mana kekeliruan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca sekali lagi
Roma pasal 11 ya. Secara perlahan saja kita memahami ya dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ya, Roma pasalnya yang ke-11. Oke, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-12 sekarang kita ya. Kemarin yang kita bahas adalah ayat 11. Sekarang kita lihat ayat 12. Saya akan membaca dari ayat 11 sampai 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Mereka di sini adalah orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik dan harus diperhatikan dengan teliti dan dengan ketat ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita benar-benar memahami rencana Tuhan saat ini sebenarnya sedang mengerjakan apa di dunia ini, sedang mengerjakan apa ya di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan dengan baik di situ saudara-saudaraku ya. Bahwa dikatakan Paulus di situ, justru karena kejatuhan, pelanggaran, ya kehilangan kesempatan bangsa Israel lah saat ini, maka bangsa lain mendapat kesempatan. Mereka kehilangan, kita mendapat, kita memperoleh. Ya. Dan karena pelanggaran mereka dikatakan ya karena kebodohan mereka orang-orang Israel, maka keselamatan menjadi sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Nah ini sangat penting dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Sangat penting, harus dipahami. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, justru karena kebangkitan, pemulihan, kesempurnaan, dan ketaatan bangsa Israel lah, maka semua bangsa di bumi beroleh berkat. Jadi bukan itu yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Bukan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang sedang terjadi saat ini di dalam rencana Allah. Bukan. Di sini begitu banyak kekeliruan Bapak Ibu Saudaraku. Sudah jelas dikatakan oleh Paulus di situ. Justru karena kejatuhan bangsa Israel, maka keselamatan, berkat-berkat keselamatan tersampaikan kepada kita bangsa lain. Jadi itu bukan karakter daripada perjanjian-perjanjian Allah kepada Abraham yang sedang digenapi saat ini, bukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi disinilah kekeliruan banyak orang tidak memahami bahwa saat ini program Allah kepada bangsa-bangsa lain itu adalah tanpa melalui Israel. Ya, bahwa sekarang yang dikerjakan oleh Allah adalah programnya Allah yang rahasia. Ya, yang belum pernah itu disampaikan kepada nabi-nabi bangsa Israel, bahwa ada masa di mana bangsa-bangsa lain diberkati oleh Tuhan tanpa melalui mereka. Tidak ada itu di dalam perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Yang ada adalah olehmu semua bangsa diberkati. Oleh Abraham dan keturunannya semua bangsa diberkati karena ketaatan mereka. Mereka adalah kepala dan bangsa-bangsa lain adalah ekor. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 13 itu Paulus mengatakan dengan baik
Di ayat 13 dikatakan, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Siapa bangsa-bangsa bukan Yahudi? Kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita adalah bangsa yang tidak bersunat. Bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat. Jadi Paulus berbicara pada kita. Dia bukan berbicara untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Petruslah yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Yohanes, Yakobus, ya. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan tentang kerajaan sorga bagi bangsa Israel sepenuhnya, karena bangsa Israel sudah menolak Yesus sebagai Mesias, menyalibkannya, ya, menyalibkan Mesias dan menolak kesaksian Roh Kudus, maka kegagalan itu terjadi kepada bangsa Israel. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memilih seorang rasul namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dipilih oleh Tuhan bukan ketika Tuhan masih ada di dunia. Seperti ia memilih Petrus, Yohanes, Yakobus dan 12 murid. Ya. Yesus memilih Paulus sebagai rasul satu-satunya bagi bangsa lain sesudah Yesus naik ke surga. Dia bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi Tuhan. Yesus bukan hidup di dalam daging lagi, tapi dia sudah hidup di dalam roh untuk selama-lamanya. Ya. Dia adalah Tuhan, hidup di dalam roh yang membangkitkan, ya, setiap orang yang mati secara rohani dan dihidupkan oleh kasih karunia-Nya. Makanya ayat 13 ini kita dengarkan baik-baik. Dikatakan, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan kepelayananku. Petrus tidak boleh mengatakan itu. Yohanes tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Yakobus tidak boleh mengatakan bahwa dia adalah rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memilih mereka, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan 12 murid adalah rasul untuk bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana itu dikatakan? Ini harus kita perjelas lagi. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-10, ya. Matius pasal 10, saya akan membacakan, ya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Matius pasal 10 saya akan baca. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Ya. Matius pasal 10. Kita lihat di ayat 5, ya. Ayat 5 saya baca di ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-2 supaya jelas nama-nama murid-murid Yesus di sini. Tidak ada Rasul Paulus di situ, ya. Ayat 2 Matius pasal 10. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Bukan Paulus yang menggantikan Yudas Iskariot, tapi Matias. Itu ada di Kisah Para Rasul 1. Sekarang mereka diutus. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Jangan pergi ke bangsa lain, ke bangsa bukan Yahudi. Dilarang pergi, ya, atau masuk ke kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kemana? Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, tidak dikatakan pergilah kepada semua orang.
Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 7, ayatnya yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ke-12 rasul ini diutus oleh Yesus kepada bangsa Israel, bangsa pilihan, ya, bukan kepada bangsa lain. Nah, mungkin ada orang yang bilang, iya, tapi kan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati di Matius 28, Yesus memberikan amanat agung kepada mereka. Ya, pergilah ya kepada semua bangsa, ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Pergilah kepada semua bangsa. Itu adalah amanat agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada Petrus, Yohanes dan Yakobus pergi ke bangsa lain kalau tidak dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, baru ke ujung bumi. Harus dari Yerusalem lebih dulu dipenuhi. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat lagi di Matius pasal 15, ya, Matius pasal 15. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa memahami keunikan karakter daripada pelayanan kasih karunia yang saat ini sedang dikerjakan oleh Allah melalui Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat Matius pasal 15. Ya, bagaimana Yesus memastikan juga bahwa selama pelayanannya di bumi melalui kelahirannya, ya, dia bukan diutus ke bangsa lain. Kita lihat di Matius pasal 15. Kembali lagi kita baca dari ayatnya yang ke-21. Ini adalah cerita perempuan Kanaan yang percaya untuk memperjelas maksud daripada kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, selama dia di dalam daging, dia datang untuk memberitakan kerajaan sorga bukan kepada seluruh dunia, tetapi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita lihat, sudah tahu kita cerita ini. Ayat 21 saya baca. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Karena janji Tuhan kepada keturunan Abraham adalah bahwa Tuhan menyembuhkan mereka semuanya." Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilurnya. Tuhan menyembuhkan orang-orang Israel dari segala penyakit mereka sebagai tanda keselamatan. Maka perempuan Kanaan ini tahu hal itu, sehingga ketika Yesus datang, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mendapat bagian di dalam berkat keselamatan Abraham yang dinyatakan sebagai janji Allah bahwa bangsa-bangsa lain juga beroleh berkat. Perempuan Kanaan inilah yang datang pada saat itu untuk membuktikan bahwa melalui keturunan Abraham bangsa lain diberkati. Tapi Yesus jelas mengatakan apa di situ, dikatakan Yesus ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dengan baik itu. Bagaimana orang minta tolong pada Yesus tidak menjawabnya. Bandingkan dengan sekarang ini dengan pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Kalau ada orang yang mau mendengarkan kasih karunia Allah keselamatan saat ini, apakah Bapak Ibu tidak mau menjawabnya? Bapak Ibu Saudara, sedangkan yang tidak mau mendengar saja kita tetap memberitakan, kan? Iya Bapak Ibu Saudaraku, tapi di situ Yesus tidak menjawab perempuan itu, karena dia mengatakan, ya, di ayatnya bahkan murid-muridnya mengatakan apa? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus
Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lah kok orang datang minta tolong malah diusir begitu, ya kan? Karena murid-murid sudah dikatakan tadi, pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Itu yang mereka sadari. Ya, kita lihat ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya. Perhatikan kata-kata di situ, hanya, only, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak bilang, aku diutus untuk seluruh dunia. Nah, ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di Alkitab jelas sekali Yesus menyadari bahwa roti yang dari surga itu dibawa untuk anak-anak kerajaan sorga, yaitu keturunan Abraham, bukan kita bangsa lain. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat 25 kita lihat lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, apa katanya? Tuhan, tolonglah aku. Ya, jadi harus didesak Yesus Kristus. Minta tolong, menyembah kepada Yesus. Sekarang jawab Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa memang Yesus saat itu ya benar-benar dengan terbuka seperti sekarang ini, sesudah dia mati disalibkan, terbuka memberikan keselamatan kepada semua orang? Tidak. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, supaya kita memahami ya bahwa saat ini Bapak Ibu Saudara, program Allah menyelamatkan semua orang bukan berdasarkan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak. Ya, karena keselamatan bangsa lain berdasarkan perjanjian Allah, yaitu perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, haruslah melalui kebangkitan bangsa Israel. Sedangkan saat ini bangsa Israel sedang jatuh di hadapan Allah. Ya, karena mereka menyalibkan Mesias. Mereka menolak Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 27 dikatakan situ. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar apa Bapak Ibu Saudara? Benar bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi orang Israel dan memberikannya kepada bangsa lain. Benar. Perempuan itu tidak mengatakan, kok gitu? Ya, kok bisa begitu Tuhan? Bukankah engkau datang kepada semua orang Tuhan? Perempuan ini tidak mengatakan begitu. Dia sadar ya bahwa Yesus datang kepada umat Israel, bukan kepada bangsa lain. Makanya dia bilang, benar Tuhan. Ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu remah-remah Bapak Ibu Saudara, bukan roti yang sepenuhnya. Tidak. Bukan roti yang utuh, tapi remah-remahnya, sisa-sisanya. Kan gitu ya. Apa sekarang itu terjadi bahwa berkat Tuhan kepada kita sisa-sisa Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Sekarang kita menerima berkat Tuhan dengan penuh kelimpahan. Amin. Ya. Dan berkat Tuhan kelimpahan itu kita peroleh karena apa? Karena kematian Yesus Kristus, penguburannya dan kebangkitannya telah menebus kita dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan kita adalah abadi di dalam Yesus karena kita menerima kelimpahan kasih karunia saat ini. Bukan remah-remah seperti perempuan Kanaan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya kelimpahan ya kasih karunia yang kita peroleh saat ini, keselamatan yang kita peroleh saat ini, itu adalah karena ya kasih karunia Tuhan melalui kematian Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sesudah naik ke surga barulah menyatakan keselamatan itu terbuka kepada semua orang tanpa perbedaan. Tidak ada Yahudi, tidak ada bangsa lain. Semua orang saat ini
menjadi satu iman dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus karena percaya kepada Injil kasih karunia dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di ayat 25 itu dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh dan terselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, ya, melalui bangsa Israel, bangsa lain akan memperoleh keselamatan. Kalau Yesus sebagai Raja ada di sini secara fisik dan dia ada di bangsa Israel sana dan bangsa Israel sedang tunduk kepada Yesus, maka bangsa-bangsa lain pasti memperoleh keselamatan. Apakah itu yang sedang terjadi saat ini, yang dikerjakan oleh Tuhan saat ini untuk keselamatan kita? Bukan. Bukan melalui ketaatan bangsa Israel saat ini kita mendapat keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kita saat ini memperoleh keselamatan tanpa mereka. Tapi kita saat ini memperoleh keselamatan hidup yang kekal karena kemurahan hati Allah melalui berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dia terima dari Yesus yang sudah naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah maksudnya Paulus tadi menjelaskan di Roma pasal 11 itu. Maka dia katakan justru karena pelanggaran bangsa Israel lah, maka bangsa-bangsa lain sekarang ini beroleh keselamatan. Dan kita saat ini Bapak Ibu Saudara mendapat posisi yang istimewa sebagai tubuh Kristus. Ya, jadi bangsa Israel bukan yang utama saat ini di hadapan Tuhan, tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bangsa Israel yang saat ini sedang di dalam keadaan perang memerangi kelompok teroris Hamas di Palestina sana, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena memang secara peta Alkitab yaitu tanah mereka. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan saat ini bangsa Israel di dalam ketaatan kepada Tuhan sehingga kita melihat bahwa Israel adalah di mata Tuhan yang utama saat ini. Tidak. Yang utama saat ini adalah pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Bahkan bangsa Israel pun kalau mereka tidak percaya Yesus mati menghapuskan segala dosa, mereka juga akan binasa saat ini. Ya, sama seperti bangsa lain. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus pada pagi hari ini, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku selalu setia mendengarkan penjelasan dan besok lagi akan kita teruskan. Ya, untuk saat ini kita akan berdoa dulu ya untuk mengakhiri pertemuan saat teduh ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami ya Tuhan pagi hari ini. Dan hari ini sepenuhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik karena kami diberi kesempatan, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami akan memuji Tuhan, melayani-Mu, mendengarkan firman-Mu, belajar terus kepadamu. Karena firman kasih karunia-Mu adalah kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati.